permisi Bapak. Sebelumnya perkenalkan kami dari SMA Negeri 1 Surakarta izin buat mewawancarai dan meminta waktunya sebentar ya Pak. Sebelumnya untuk perkenalan diri, nama saya Afram dan teman saya Fian dari kelas 10 SMA Negeri 1. ya. Sebelumnya mohon maaf, nama Bapak siapa? Saya Harisa Sangko. pekerjaannya apa ya Pak? Saya di dalam di sini. Kalau boleh tahu Bapak sudah tinggal di sini sejak kapan? Oh, saya tidak tinggal di sini, tapi saya bekerja di sini. Tinggal saya Pekerjaan Bapak di sini sebagai apa? di dalam. Abdi dalam. Nah, di sini banyak masyarakat dan warga-warga yang suka berkunjung di sini ya Pak. Keberagaman apa saja yang terdapat di Mangkunegaran ini? Ya kalau kita bicara pengunjung itu kan Mangkunegaran itu terbuka. Pengunjung ya dari mana saja, dari dalam negeri, dari luar negeri, kemudian dari dalam negeri juga dari berbagai macam lapisan masyarakat, dan mungkin suku yang berbeda dan sebagainya. Karena kami adalah sebuah institusi adat yang terbuka, ya kami menerima semua itu. Bagaimana Mangkunegaran menjaga dan merayakan keberagaman tersebut di lingkungan komunitasnya ya Pak? Kita semua merangkul, intinya semua keberagaman yang ada, bahasa, ada istiadat, perilaku mungkin itu kita rangkul, karena dengan kebersamaan itu justru kita bisa mempertahankan budaya dan adat kita. Kan di sini tadi kan di Mangkunegaran ini sendiri merangkul semua budayanya. Ya. Apakah ada tantangan terbesar yang dihadapi Mangkunegaran dalam mengelola keberagaman itu sendiri? Ya tentunya ada, tapi kita konsisten dengan adat budaya kita, sehingga sulit bagi budaya lain untuk merusak budaya kita, karena kita konsisten selalu melaksanakan adat budaya kita selalu laksanakan, seperti misalnya satu suro atau upacara-upacara adat yang lain kita laksanakan. Nah dengan demikian kita bisa menjaga adat istiadat itu supaya tidak tergerus atau terpengaruh dengan budaya lain. Tetapi keberadaan adat-adat yang lain atau budaya-budaya yang lain atau keberagaman yang lain di sekitar kita selalu terbuka. Pak, kalau bagaimana Mangkunegaran mengatasi konflik atau perbedaan yang mungkin timbul dari keberagaman? Selama ini sepanjang yang saya tahu tidak pernah ada konflik, itu tidak pernah ada, karena kita selalu berkolaborasi dengan perbedaan itu sendiri. Kan zaman sudah mulai berganti ya Pak. Sekarang zaman sudah mulai modern. Bagaimana Mangkunegaran menjaga pelestarian budaya tradisional dari perubahan zaman dalam konteks keberagaman itu sendiri? Dalam rangka menjaga tentunya kita harus cara menjaga kita ya kita melaksanakan adat budaya, istilahnya nguri-uri, istilahnya adat budaya yang sudah ada kita jaga, kita kembangkan sesuai dengan garis yang ditentukan oleh adat. Oh ya, kan Mas di Mangkunegaran sendiri kan juga mengadakan banyak event dan kegiatan. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang mendukung keberagaman dan toleransi, Pak? Sangat. Seluruh masyarakat khususnya di sekitar kita, bahkan di lebih area yang lebih jauh lagi, lebih luas lagi, katakanlah Surakarta, bahkan di Indonesia, Jawa Tengah Indonesia, dukungan itu selalu ada, selalu mengalir. Baik itu ya dukungan itu bersifat moral sangat banyak. Kan tadi ada banyak keberagaman ya Pak.
apa saja pesan dan kesan yang ingin Anda sampaikan bagi generasi muda untuk mengatasi keberagaman yang ada di dalam masyarakat sekitar? Pada intinya budaya itu adalah akar dari kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Sehingga kalau kita itu menjaga budaya kita, itu berarti ya kita menjaga jati diri kita. Jadi sebagai anak-anak muda yang itu ya, harus mengenal budaya mulai dari akarnya. Dengan demikian ketika kita mengenal akar budaya kita akhirnya tahu jati diri kita. Sehingga dengan kita mengetahui jati diri kita bisa menjaga diri kita. Yang terakhir ini Pak, kan tadi kan di Mangkunegaran banyak sekali keberagaman yang dapat kita temukan. Makna dari Bapak tentang Bhinneka Tunggal Ika bagi masyarakat Mangkunegaran itu apa? Ya sesuai dengan maknanya, bermacam-macam tapi tiap itu makanya kita selalu tidak pernah mengabaikan budaya atau adat istiadat dari yang lain, tetapi kita selalu berkolaborasi sehingga tujuan untuk menjaga adat istiadat budaya khususnya Mangkunegaran dan pada yang lebih luas lagi Indonesia itu akan otomatis terjaga dengan adanya kita menghargai, menghormati budaya lain atau kegiatan adat lain, kemudian kita berkolaborasi dengan adat kita sendiri di Mangkunegaran, itu justru akan memperkuat akar-akar budaya. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya dan sudah memberikan pesan dan kesan bagi kita. Semoga kita dan warga dari SMA Negeri 1 bisa saling menjaga keberagaman yang ada. Dan kita bisa juga melestarikan budaya-budaya yang ada di Mangkunegaran ini sendiri. Terima kasih Pak. Permisi Pak, kami dari siswa dan siswi SMA Negeri 1 Surakarta izin untuk meminta waktunya sebentar untuk diwawancari ya Pak. Sebelumnya perkenalkan saya Afram dari kelas 10 dan saya Fidola dari kelas 10. Ya, sahabatnya ya. Pekerjaan Bapak di sini sebagai pengurus atau penjaga Saya Mangkunegaran? menjaga security istilahnya. Bapak di sini sudah lama atau Sudah 8 tahun. 8 tahun. Bapak sendiri orang asli dari Klaten. Klaten. Ya. Abdi dari sini. Pak, untuk keberagaman yang ada di Mangkunegaran itu apa saja sih Pak? Apanya? Keberagaman dari pekerja tersendiri atau dari Mangkunegaran sendiri? Dari Mangkunegaran. Keberagaman yang ada apa agama atau bisa? Ya, ada cuma itu aja. Beragaman dalam jenis apa? Istilahnya agamanya gitu. Ya agama, ekonomi atau Kalau maksudnya agama gimana sih? Islam atau Katolik gitu? ya Kalau saya Katolik. Jadi beragam gitu ya Pak? Ya. tidak semua beragama yang sama. Ya, enggak. Jadi keberagaman di Mangkunegaran itu salah satunya juga agama. Ya, ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Katolik. Kalau saya Katolik. Bagaimana Mangkunegaran menjaga dan merayakan keberagaman di lingkungan Mangkunegaran ini? Ya biasa aja. Cara menjaganya kita harus bagaimana Pak, dalam Mangkunegaran? Maksudnya Menjaga keberagaman agar tetap bisa saling toleransi. ya istilahnya sekarang cuma seperti saya seandainya satu hari Minggu gitu ya ke gereja. Kalau yang Islam ya kalau Jumat itu ke masjid. Jadi di sini tidak ada keterpaksaan ya. Tidak ada. Bebas sih. Kalau di Mangkunegaran itu sendiri Pak ada kayak event atau acara apa gitu Pak? Ada
kurang males itu kan itu juga. Kalau ada event atau acara gitu, warga sini tuh mendukung atau gimana sih Pak? Ya istilahnya gimana lagi, kita sebagai abdi dalam ya menurut apa adanya yang di keraton. Kan tadi ada event nggak konser-konser gitu Ya. itu termasuk dalam kategori konsernya modern ya Pak. Iya. Bagaimana Mangkunegaran sendiri menjaga pelestarian budaya dengan perubahan zaman dari tradisional ke modern ini Pak? Ya istilahnya menggunakan adat seperti dulu deh. Adatnya dijaga ya. Ya, kekayaan juga dijaga, kebersihan juga dijaga. Kalau Mangkunegaran sendiri itu kan banyak pengunjungnya ya Pak? Banyak, ini kan dua sisi deh, resto sama pariwisata. Itu kan manajemennya sendiri-sendiri. Yang ke resto mau ke pura boleh, tapi harus lewat tiket dulu. Di Mangkunegaran kan ada pura Pak. Apakah yang beribadah di situ merasa terganggu? Itu bukan pura, itu puro. Lain sama pura. Pura itu kan Bali. Puro itu istilahnya keraton tapi lebih itu. Itu biasanya buat apa Pak yang ada di situ? Ya istilahnya cuma lihat-lihat aja deh. Sama kalau pakai toget itu kan menceritakan semuanya yang ada di sini. Bagaimana pesan dan kesan Bapak tentang keberagaman yang ada di Mangkunegaran ini? Maksudnya Pesan buat anak-anak muda untuk Ya. menghadapi keberagaman yang ya ada di istilahnya kan itu tak sendiri-sendiri ya deh, ya enggak boleh kamu harus sekian. Ya kita sendiri mau Islam silahkan, mau Katolik atau Kristen silahkan, enggak masalah. Yang penting kan satu tujuannya. Ya. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk Sama-sama. kami wawancarai. Maaf merepotkan. Enggak. Permisi Bapak. Oke. Izin meminta waktunya untuk kami wawancarai. Perkenalkan kami dari siswa dan siswi SMA Negeri 1 Surakarta. Ya. Izin untuk mewawancarai tentang keberagaman yang ada di Polsek Banjarsari. Iya. Sebelumnya nama Bapak siapa ya? Saya Parjono, Bapak di sini posisinya sebagai apa? saya sebagai Kapolsek Banjarsari. Oh, di sini sudah berapa tahun Pak? 2 tahun lebih. Kira-kira di Polsek Banjarsari ini polisinya ada perbedaan apa aja sih Pak tiap individunya? Jadi ke anggota saya ini jumlah 68, jadi punya karakter, punya sifat masing-masing. Jadi keragaman di sini macam-macam, agama juga macam-macam. Ya, di sini pernah ada saling konflik itu nggak Pak? Konflik selama ini belum ada. Masalah perbedaan pendapat ada, tapi untuk konflik belum ada. Untuk cara mengatasi perbedaan pendapat sendiri itu gimana Pak? Oh gitu. Biasanya itu ada unit itu diatasi sama kanitnya. Nanti biasanya selesai. Tapi kalau memang tidak bisa, nanti kita kumpulkan di ruangan ini, kita saling mengeluarkan pendapat. Nanti kita cari jalan terbaik. Kalau di masyarakat sendiri, apakah pernah mengatasi masalah yang mengenai perbedaan gitu Pak? Kalau di masyarakat masalah keluarga mungkin pernah. Kemarin ada masalah itu ada masalah di mana itu di Salon Jennifer. Itu masalah punya anjing yang di belakang itu membuat kotoran di depan. Nah kemudian itu lapor ke sini, kemudian diselesaikan oleh Babin Kaptipmas sama Bu Lurah sama Babinsa di kelurahan, kemudian dibuatkan surat keputusan bersama. Sudah selesai. Oh iya, berarti menyelesaikannya itu pakai surat keputusan bersama? Iya, masalah itu selama itu masalah itu ringan, itu diselesaikan Babin Kaptipmas, kemudian lurah atau pelurah di sana kebetulan sama Babinsa,
kemudian ada kesepakatan, kemudian dibuatkan surat keputusan bersama, ditandai para pihak, kemudian disaksikan oleh Bapemkab Tipmas, Bulura sama Bapemkab Tipmas. Terus Bapak punya pesan dan kesan apa buat generasi muda ini dalam menghadapi perbedaan, Pak? Oh, oke. Pesan kami selaku ya orang tua bisa, senior bisa. Anak sekarang harus bisa mengatasi tantangan apapun bentuknya. Harus belajar, kemudian jangan lelah untuk bertanya, kemudian cari informasi-informasi atau mungkin galian-galian pendapat yang bisa untuk memajukan diri sendiri maupun nanti di pihak sekolah. Karena sekarang anak sekarang itu harus bersaing untuk bisa mendapat tempat seperti dari kepolisian, dari guru, mungkin dosen atau mungkin seperti Pak Jokowi. Jadi tetap semangat belajar demi menggapai cita-cita adik sekalian. Baik Pak, cukup sekian mungkin yang bisa kami tanyakan. Kami mengucapkan terima kasih atas waktunya. Sama-sama, tetap semangat, belajar, semoga harapan dan cita-cita dapat terlaksana. Terima kasih. Terima kasih Pak. Searah tembak-tembak panggan aja pakai lamanya tak cuma bagar.